Longsor menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Goa hingga menyebabkan 4 orang tertimbun, 3 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Diduga akibat korsleting arus listrik, puluhan rumah di kawasan permukiman padat di Kampung Pulo, Jatinegara hangus terbakar. Seorang pemuda batalkan pernikahan dengan gadis sepujaan hatinya sehari jelang akad nikah karena biaya lamaran kurang Rp700.000. Beri kejutan, Presiden Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Katedral Bogor. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Baladraf akan menemani Anda di Fokus Pagi hari Senin 26 Desember 2022. Ya, pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, longsor menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Goa hingga menyebabkan 4 orang tertimbun. Ya, dari hasil pencarian petugas gabungan, 3 orang ditemukan meninggal dunia, seorang lainnya masih dalam pencarian. Video amatir ini memperlihatkan akses jalan di Desa Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong menuju Kabupaten Sinjai tertutup material longsor. Selain jalan, rumah yang berada di sekitar tebing juga dinyatakan hilang karena tertimbun. Beberapa rumah di Desa Bontolerung bahkan rata dengan tanah sehingga 3 orang dinyatakan hilang terdampak tanah longsor. Pencarian korban tanah longsor akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi. 3 korban meninggal dunia langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Ya, jadi ada 4 korban sebetulnya di Malino, ada 2 titik, yaitu ada di titik Kecamatan Tinggi Moncong dan Kecamatan Paraloe. Di Kecamatan Tinggi Moncong ada 3 korban di sana ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. 3 orang. Tadi sore terakhir ditemukan 1 orang. Dan tinggal 1 yang ada di Kecamatan Paraloe yang kita cari hingga saat ini. Tanah longsor terjadi pada Minggu dini hari menerjang 2 kecamatan. Petugas SAR gabungan masih akan melakukan pencarian untuk memastikan keberadaan 1 korban lain yang tertimbun. Zainuddin melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan. Pemirsa, sebuah pohon berukuran besar di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tiba-tiba tumbang dan menimpa sebuah minibus dan 2 sepeda motor. Ya, akibatnya seorang pengendara sepeda motor ini mengalami luka berat. Tim SAR gabungan TNI Polri, PMI, dan BPBD berupaya mengevakuasi sebuah minibus yang tertimpa pohon randu berukuran besar di Jalan Raya Pangkaslawi di Desa Duku Sembung, Kabupaten Tegal, Minggu petang. Meski kondisi minibus ringsek, namun ke-8 orang penumpangnya selamat. Selain minibus, 2 sepeda motor juga ikut tertimpa. Akibatnya, 1 pengendara sepeda motor dilaporkan mengalami luka berat. Pohon randu berukuran besar ini tiba-tiba tumbang meski tidak ada angin dan hujan saat kejadian. Diduga pohon tumbang lantaran usianya sudah tua hingga akhirnya rapuh. Evakuasi bangkai minibus dilakukan hingga malam hari dengan mengerahkan 1 unit truk crane untuk mengangkat batang pohon yang berukuran besar. Akibat peristiwa ini, ruas jalan Provinsi Pangkaslawi tak bisa dilalui kendaraan. Arus lalu lintas dialihkan melalui jalan lingkar Kota Slawi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu, pemirsa, angin kencang yang melanda di tengah cuaca ekstrim di Banjarmasin, Kalimantan Timur ini mengakibatkan 2 rumah ambruk. Ya, tak ada korban dalam insiden tersebut. Ambruknya 2 rumah di kawasan permukiman Sungai Andai di Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Minggu sore mengakibatkan 2 mobil yang diparkir di samping rumah rusak tertimpa. 1 mobil diantaranya ringsek.
Peristiwa ini berawal saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut Minggu sore. Tak kuat diterjang angin, rumah tiba-tiba ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka karena para penghuni rumah tengah berada di luar. Namun kerugian yang diderita kedua pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lain, para petambak di Lok Sumawe, Aceh rugi hampir 1 miliar rupiah lantaran gagal panen udang gara-gara banjir. Ya, selain itu banjir juga melanda permukiman di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Ratusan rumah di Kecamatan Bangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terdampak banjir dengan ketinggian 1 meter pada Minggu siang. Banjir diduga berasal dari air laut pasang ditambah intensitas hujan yang tinggi. Tidak hanya merendam rumah, sejumlah bangunan sekolah, kantor pemerintah, rumah ibadah hingga puluhan hektar sawah juga ikut terendam. Kondisi kepala buah setiap tahun itu mengalami kebanjiran 2 sampai 3 kali setahun. Rasa ketinggian itu 1 meter. Dan banjir itu selama 2 hari bertahan banjirnya. Kawasan ini merupakan langganan banjir karena dekat dengan bantaran sungai. Setidaknya dalam setahun, banjir melanda sebanyak 3 kali. Banjir akibat hujan deras juga melanda lebih dari 100 hektar tambak udang di Kecamatan Blangmangat, Lok Sumawe, Aceh. Akibatnya, tambak berisi udang, ikan bandeng, dan ikan mujair tergenang air yang membuat tambak gagal panen. Kerugian ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Para petambak berharap pemerintah setempat membantu perbaikan saluran pembuangan di kawasan Alwe Raya agar banjir tak kembali terjadi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, banjirop kembali merendam sejumlah rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu malam. Sementara itu di Jakarta, akibat meluapnya air laut di Tanggul Resto Apung, sejumlah kawasan di Pelabuhan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara tergenang banjir rob. Dalam rekaman video amatir milik warga terlihat detik-detik gelombang air laut pasang meluap dari Tanggul Resto Apung Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara Minggu siang. Akibat meluapnya air, sejumlah kawasan di Pelabuhan Muara Angke tergenang banjir rob. Ketinggian air bervariasi hingga mencapai 50 cm di sejumlah lokasi. Puluhan petugas yang tiba di lokasi langsung memasang karung pasir agar gelombang air laut tidak masuk ke permukiman warga. Biasanya sih setahun sekali banjir ini akhir tahun. Air itu dari mana Pak masuk itu keluarnya Pak? Dari tanggul yang itu di belakang. Dari tanggulnya kan jebol lebih tinggi dari laut. Akibat hujan lebat serta meluapnya air sungai Martapura, sejumlah rumah di kawasan Kuin, Cerucuk, Banjarmasin Utara juga kembali terendam banjir rob Minggu malam. Rumah yang berada di bantaran sungai terendam banjir. Selain rumah, jalan permukiman di kawasan ini juga terendam banjir dengan ketinggian air hingga 20 cm. Air laut mungkin masuk nih, yang biasa. Kalau angin deras. Tadi sempat ada angin deras gak Bang di sini Bang? Sempat kayak gitu Bang, cuma hujan. Hujan deras lah, sama anginnya? Ya sama angin ribut. Sore sekitar jam 4 tadi hujannya. Warga berharap ada jalan keluar mengatasi banjirop yang terjadi musiman ini. Banjirop biasanya surut saat air sungai sudah surut. Johan Truna dan Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Jakarta dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Puluhan rumah di kawasan pesisir pantai di Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara rusak dihempas gelombang dengan 15 rumah bahkan diantaranya hilang tersapu ombak. Ya, gelombang laut setinggi 4 meter juga merusak sejumlah bangunan di tepi laut di Teluk Ambon, Maluku. Gelombang pasang air laut hingga setinggi 4 meter mengakibatkan sejumlah bangunan termasuk rumah di pesisir Teluk Ambon, Kota Ambon, rusak. Di desa Rumah 3 misalnya, gelombang laut terus menghempas bangunan di tepi pantai hingga bagian atapnya rusak. Khawatir mengancam keselamatan jiwa, warga kini siaga di pesisir mengantisipasi kondisi gelombang kian buruk. Ini yang paling cepat dari beberapa tahun. Oh, berapa tahun? Biasanya cuma masih
Sampai situ, sekarang sampai di rumah, sampai di dalam. Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, gelombang tinggi air laut disertai angin kencang yang melanda Minggu dini hari juga mengakibatkan puluhan rumah di Desa Bahari Makmur rusak. Tercatat 26 rumah porak-poranda dihempas gelombang setinggi 2 meter dengan 15 rumah diantaranya bahkan hilang tersapu ombak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Begitu gelombang tinggi melanda, warga langsung berlarian keluar rumah menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri, harta dan apa yang ada dalam rumahnya itu dia tinggalkan. Bahkan ada masyarakat juga yang ketinggalan berapa puluh juta uang dalam rumah, dia tidak sempat ambil. Dan semua harta yang ada dalam rumahnya tidak diambil. Karena menyelamatkan jiwanya. Sejumlah warga tampak masih mengais puing-puing bangunan rumah berupaya menyelamatkan harta benda yang tersisa. Sedikitnya 22 kepala keluarga kehilangan rumah terpaksa mengungsi. Pemerintah desa dan pihak kepolisian kini tengah mengupayakan tempat pengungsian bagi warga terdampak cuaca ekstrim. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Diduga diterjang gelombang tinggi, sebuah kapal tongkang, kapal tanpa awak terdampar di pantai desa Wiringtasi, Pindrang, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Tanggamus, Lampung, akibat cuaca yang ekstrim, perahu motor bermuatan 9 orang awak buah kapal tenggelam setelah dihempas gelombang besar. Petugas penyelamatan Basarnas Lampung disambut warga usai berhasil mengevakuasi 9 orang yang terdiri dari nahkoda dan anak buah kapal dari laut lepas. Para nelayan warga Pekon Tanjung, Tanggamus, Lampung ini sempat terombang-ambing gelombang besar di tengah laut. Pasalnya, kapal mereka alami kecelakaan dan hilang kontak saat berlayar. Tiga di antara mereka bahkan harus dirawat di rumah sakit karena terlalu banyak meminum air laut. Usai dievakuasi, para nelayan yang selamat langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Khususnya bagi nelayan yang beraktivitas di laut, karena memperhatikan himbauan dari pemerintah melalui BMKG terkait cuaca. Selain itu juga diharapkan untuk menggunakan atau melengkapi dengan alat-alat keselamatan ini. Sementara di pantai desa Wiringtasi, Pindrang, Sulawesi Selatan, warga dikejutkan dengan terdamparnya kapal tongkang tak berawak yang bertuliskan Auriga. Kapal tongkang diduga terdampar karena dihantam cuaca buruk saat melintas di perairan Makassar sehingga terlepas dari kapal penarik. Agar tak terbawa arus, kapal tongkang bertonase 3.000-an ton ini diikat tali ke sebuah pohon. Tim Liputan melaporkan dari Tanggamus, Lampung, dan Pindrang, Sulawesi Selatan. Di informasi berikutnya, pemirsa, meskipun sudah memasuki libur Natal dan Tahun Baru, kunjungan wisatawan ke Pangandaran ini terpantau sepi, menyusul adanya kekhawatiran warga terhadap bencana alam. Ya, ini sementara warga membludak untuk mengisi liburan di wahana wisata pantai di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pengunjung memadati kawasan wisata Pantai Widuri di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah hari Minggu. Selain wisatawan setempat, tak sedikit mereka yang datang dari berbagai kota seperti Tegal, Pekalongan, dan Batang. Biasanya para wisatawan memilih berenang di pantai. Namun kali ini karena kondisi cuaca dan ombak sedang tidak bersahabat, wisatawan hanya duduk-duduk lesehan atau di tenda-tenda yang ada sambil menikmati kuliner. Satu, karena dekat, dua, murah, dan tempatnya juga asik gitu. Apa yang bisa dinikmati di sini, Bu? Pantai lepas, suasananya semilir, bisa refreshing untuk selfie-selfie. Sementara di objek wisata Pangandaran sepi dari pengunjung. Sejumlah wisatawan yang bermain di pantai tak sebanyak seperti biasanya. Banyaknya bencana yang melanda wilayah Jawa Barat membuat wisatawan pun takut untuk pergi ke pantai. Sama sekali. Aduh. Bisa Rp0 sering-seringnya. Ini juga karena mungkin faktor ini ya Pak ya, adanya isu-isu akan terjadi bencana ya Pak ya? Banyak sekali itu, faktor isu yang paling mempengaruhi. Tapi sebenarnya seperti apa Pak kondisi Pangandaran? Aman atau seperti apa Pak? Alhamdulillah sih Pak, bisa dilihat Pak situasinya. Sementara itu, Pemda setempat telah berusaha untuk meyakinkan wisatawan pihaknya telah mengantisipasi jika ada bencana. Radar bencana, jalan evakuasi atau titik kumpul sudah disiapkan sehingga tidak perlu takut jika ada bencana. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, sebulan terkatung-katung di laut, puluhan imigran Rohingya terdampar di Pantai Ladong, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, Aceh, Minggu pagi. Ya, beberapa imigran kondisi fisiknya lemah sehingga harus mendapatkan pertolongan medis. Saat terdampar di Pantai Ladong Aceh Besar, Aceh Minggu pagi, kondisi beberapa imigran tampak lemah. Kondisi kesehatan pria ini misalnya yang terganggu akibat kekurangan makanan setelah sekitar 1 bulan terkatung-katung di laut lepas. Petugas langsung mengevakuasinya ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Para imigran yang sebagian besar laki-laki ini awalnya hendak mengungsi ke Malaysia. Namun di tengah laut, mesin kapal mereka mati sehingga kapal terbawa arus dan terdampar di perairan Aceh Besar. Kalau yang sesampai saya di sini belum ya Pak ya, nggak tahu saya, tapi baru ini yang rencana akan ke puskesmas. Kalau dari beberapa orang yang diperiksa tadi, lebih ke dehidrasi sih Pak. Terdamparnya imigran Rohingya di Pantai Aceh bukan pertama kalinya terjadi tahun ini. Sebelumnya, 2 rombongan juga sempat terdampar di Pantai Aceh Utara. Mereka ya data yang kami dapat tadi, mereka sudah sebulan di laut, terombang-ambing, sementara botnya, kapalnya sudah rusak. Mereka dari Myanmar. Pemkab Aceh Besar masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait penanganan imigran asal Myanmar ini. Untuk sementara, mereka ditempatkan di sekitar benteng Indrapatra. Mukhtar bin Yaakob melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Ya, masih dari Aceh, pemirsa, ini korban tsunami Aceh menggelar berbagai kegiatan untuk mengenang bencana dahsyat 2004 silam itu. Di antaranya warga mengenang tsunami dengan zikir dan kegiatan untuk mendukung budaya tangguh bencana. Sejumlah anak yatim dan pelajar berkumpul di Langgar Desa di Lam Temen Timur pada Minggu pagi. Mereka mengikuti zikir bersama sebelum mengikuti aneka lomba bertemakan tangguh bencana. Peringatan 18 tahun tsunami Aceh mengusung tema tentang bencana dan cinta lingkungan. Lomba memasak, mewarnai, dan melukis memeriahkan peringatan tersebut. Kembali kepada anak-anak kita bahwa 18 tahun yang lalu pernah terjadi bencana gempa dan tsunami yang cukup besar yang waktu itu Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir yang terjadi di Kecamatan Tiroang di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini menyebabkan seorang ibu rumah tangga hilang. Ya, diduga korban terseret derasnya arus air saat pulang dari kebun. Petugas penyelamatan gabungan mencari seorang ibu rumah tangga yang diduga terseret banjir di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan Minggu siang. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran menggunakan perahu dan berjalan kaki. Korban yang berusia 58 tahun sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus banjir saat berboncengan sepeda motor dengan menantunya. Korban terjatuh di sekitar jembatan dan akhirnya terbawa arus. Banjir diakibatkan hujan deras dan air kiriman merendam permukiman warga setinggi 1 meter. Kebakaran yang diduga akibat korsleting arus listrik lagi-lagi terjadi di Jakarta. Ya, ini puluhan rumah di kawasan padat di Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur hangus. Suara azan dilantunkan seorang warga di tengah ketakutan melihat api yang berkobar di dekat rumahnya kian membesar. Kebakaran yang melanda area permukiman di Kampung Pulo, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur Minggu siang membuat warga panik. Tiupan angin dan rapatnya jarak antar bangunan membuat api dengan cepat meluas dan merembet dari satu rumah ke rumah lain. Petugas pemadam kebakaran yang menurunkan 16 unit mobil pemadam langsung berjibaku memadamkan api di lokasi. Setelah sekitar 2 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Namun 10 rumah hangus terbakar. Kesulitan yang kami alami pertama akses ya, jalur jalan itu kita ketahui banyak mobil parkir dan kendaraan motor, baik mobil dan motor parkir di badan jalan ya. Itu satu. Yang kedua, antusiasme masyarakat sebenarnya bagus, cukup tinggi, tapi karena kurang terkoordinir jadi itu menjadi masalah tersendiri.
Dugaan sementara, kebakaran dipicu adanya korsleting arus listrik di salah satu rumah. Belum dilaporkan adanya korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Kasus ini ditangani petugas Polsek Jatinegara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, gara-gara terjadinya kebocoran gas, ini sebuah restoran cepat saji di Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Ya, ini akibatnya seorang karyawan dilarikan ke puskesmas karena pingsan. Kobaran api meluluh lantakan restoran cepat saji yang menjual masakan ayam di Kecamatan Kunduran, Blora, Jawa Tengah Minggu pagi. Api membesar dan merambah dengan cepat hingga menghanguskan ruang dalam restoran. Warga yang khawatir api menjalar ke rumah mereka berusaha menyelamatkan harta benda mereka ke tempat aman. Kebakaran bermula saat seorang karyawan restoran hendak mengganti gas. Saat proses pemasangan, terdengar suara mendesis. Seketika api dari kompor yang menyala menyambar tabung gas. Anak-anak yang jaga di sini yang tugas itu sedang memasak. Sedang kompor yang satu itu gasnya habis. Ketika mau mengganti, karena gas itu ngecas, langsung menyaut api yang tidak dari kompor yang ini, terjadilah kebakaran yang tidak bisa teratasi. Petugas dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang datang langsung bergerak cepat padamkan api. Kalau korban jiwa yang serius tidak ada, namun ada satu karyawan tadi yang sempat pingsan. Tapi kami belum melihat situasinya sampai sekarang. Kemungkinan ada di perubahan jalan di puskesmas. Akibat kebakaran ini seorang karyawan pingsan dan dilarikan ke puskesmas. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. Pemirsa, seorang nenek di Kabupaten Serang, Banten ditemukan tewas mengambang di kubangan air tidak jauh dari rumahnya. Korban ditemukan oleh warga yang tengah melintas. Seorang nenek yang diperkirakan sudah berumur 100 tahun di Kabupaten Serang, Banten ditemukan tewas mengambang di kubangan air yang berada di belakang rumahnya. Tubuh korban ditemukan dalam posisi terlentang. Lansia warga Kampung Patikus Desa Situterati ini didapati warga yang tengah melintas. Upaya penyelamatan sempat dilakukan, namun nyawanya tak tertolong. Korban yang sudah pikun diduga tak melihat adanya kubang saat berjalan ke belakang rumah. Tuh dia kali nih. Oh, kira-kira jam 9-an. Siapa yang nemu, Pak? Yang nemunya orang mau ziarah ke makam ini. Pas dilihat kayak dibilang boneka, pas dilihat lagi rupanya mayat. Langsung diadukan ke itu Pak Lurah Permain, Pak Dayari. Laporannya. Habis itu langsung ke Kapolsek. Tapi sering nggak pakai sini, Ibu? Nggak pernah. Pihak keluarga menolak autopsi dan meminta jasadnya dibawa pulang untuk segera dimakamkan. Polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian guna mengantisipasi agar kejadian serupa tak terulang lagi. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Ya, sudah 16 hari penculikan bocah bernama Malika di Gunung Sahari, Jakarta masih belum ada titik terang. Polisi kesulitan untuk mencari tahu identitas pelaku karena profilnya yang tidak dikenal. Kasus penculikan bocah 6 tahun bernama Malika hingga kini masih menjadi misteri. Sudah 2 pekan lebih, polisi masih belum menemukan profil atau keberadaan pelaku. Minimnya bukti dan hanya ada rekaman CCTV tempat Malika dan pelaku naik bajai di sebuah kios tidak terlalu membantu penyelidikan. Gambar yang terlalu jauh sulit untuk mengidentifikasi pelakunya. Bahkan selain memeriksa TKP, polisi juga sudah memeriksa sekitar 50 orang saksi dengan berbagai latar belakang. Kita coba membuatkan sketsa dari beberapa keterangan dan ya jawabannya pun masih meragukan. Ya artinya bahwa kita coba lebih mengerucut lagi, lebih spesifik lagi dengan menggali keterangan orang-orang yang pernah dikunjungi oleh terduga pelaku. Malika diduga menjadi korban penculikan seorang pemulung di kawasan Gunung Sahari, Jakarta 7 Desember lalu. Terduga pelaku membawa bocah berusia 6 tahun dengan menumpang sebuah bajai. Rizka Dior dan Sri Indro melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, pemirsa, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan ini membatalkan pernikahannya dengan gadis pujaan hatinya tepat 1 hari menjelang akad nikah. Ya, selain masalah uang Rp700.000 untuk biaya pernikahan, pembatalan nikah juga lantaran sang pria murka ibunya dibentak oleh calon istrinya.
Impian Anjas Septiawan untuk mengarungi mahligai rumah tangga bersama gadis pujaan hatinya pupus sudah. Pemuda warga Palembang, Sumatera Selatan ini membatalkan pernikahannya 1 hari jelang prosesi akad nikah yang sedianya dilangsungkan di kediaman mempelai wanita di Batu Raja, Oku, Provinsi Sumatera Selatan pada 17 Desember lalu. Bukan tanpa alasan Anjas melakukan hal ini. Selain masalah kekurangan uang Rp700.000 dari total Rp6,7 juta yang diberikan kepada keluarga mempelai wanita, Anjas murka lantaran ibunya dihina dan dibentak oleh calon istrinya. Ya karena dia membentak orang tua aku itu gara-gara masalah duit 700 tadi. Pendaan tadi kan dia. Kan dipenuhin juga sudah. 700.000 itu ya. Pertama sudah kita kasih uang berapa? Ya, duit mahal. Berapa itu Kak? 35 juta. 35 juta sudah dikasih. Nah, yang 700.000 itu apalagi itu sisa duit dia tuh minta tambahan 5 juta untuk ini sewa box ini kan sama duit ayam di ini juga loh. Keluarga Anjas sebenarnya sudah menyerahkan uang untuk kebutuhan pernikahan antara lain uang tunai Rp35 juta, emas 2 suku, sasrahan senilai lebih dari Rp10 juta dan puluhan loyang dodol dan wajik. Ngantung pintu juga atau gimana? Iya, langsung dia berangkat langsung buka pintu, udah mau nunjuk ini. Sok nggak pada saat itu? Iya, ibu udah sah, ibu terkejut lah, 25 juta tuh ya. 35 udah dikasih. Udah dikasih 35 juta tuh pas antar-antaran. Yalah dia minta duit 35 juta sama emas 2 suku. Itu sudah terpenuhi itu. Iya, dodol 10 loyang. Wajib 20 loyang. Ibu siap enggak lo? Sudah ibu siap saking ibu nak indak katik ibu apa ibu bantah apa tidak. Itu sudah diserahkan ke semua. Sudah diserah itu. Serahan tanggal 17 November ya. Kisah Anjas yang membatalkan pernikahannya ini sempat viral di jagat maya. Keluarga kecewa atas perlakuan tak sopan yang dialami ibunda Anjas. Kekecewaan makin bertambah lantaran rencana membunuh mantu di kediaman Anjas di kawasan Lorong Bina Marga, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang pada 8 Januari tahun depan juga terpaksa dibatalkan. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kedapatan mencungkil kotak amal di sebuah musala di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Seorang pria nyaris menjadi sasaran amukan massa. Ya, informasi lengkapnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Dani Maulana sesaat lagi di Fokus Pagi. Ini Pak. Oh, dimasukin udah nggak apa-apa, masuk. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, buntut dari tragedi lomba tarik tambang maut di Makassar, Sulawesi Selatan berakhir di ranah hukum. Ketua panitia kegiatan ditetapkan polisi menjadi tersangka karena diduga lalai mengawasi peristiwa yang menewaskan 1 orang itu. Sepekan setelah terjadi tragedi tarik tambang maut di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menewaskan 1 orang dan mengakibatkan 10 korban luka-luka, membuat 25 orang diperiksa polisi, termasuk panitia kegiatan dan korban yang selamat. Berdasarkan hasil penyelidikan, Ketua Panitia Kegiatan Tarik Tambang yang melibatkan ribuan orang itu berinisial RS alias Rahman Syah menjadi tersangka. Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar menjeratnya dengan pasal kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tersangka diduga tidak melakukan tugasnya mengawasi kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan rekor muri tersebut. Kendati ancaman pidananya maksimum 5 tahun, tapi tersangka tidak ditahan polisi karena dinilai kooperatif selama pemeriksaan. Kami gelarkan dan saat ini sudah naik ke tahap sidik. Dari 9 korban dan 16 saksi, dari 25 orang sudah kita periksa dan kita tetapkan 1 tersangka dengan inisial RS. Dia sebagai ketua panitia dan bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut. Kemudian seorang pria kedapatan menjungkil kotak amal di sebuah musala di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pria itu pun nyaris menjadi sasaran amukan belasan orang yang meringkusnya. Kan medinya mana? Kasihkan medi, tahu. Kan medi. Pria berbaju merah ini ditangkap belasan warga yang memergokinya mencungkil kotak amal di musola di Jalan Gang Arifin, Kedoya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Minggu siang. Terduga pelaku nekat mengambil uang di dalam kotak amal ketika sejumlah warga tengah melakukan aktivitas di musola. Gerak-gerik pria sudah dicurigai ketika masuk ke tempat ibadah tersebut. Dia masuk ke dalam musola, setelah ada yang mantau musola, dia
kotak amal. Ya, lalu dia bawa ke pojok kotak amalnya, uangnya dikeluarin dari kotak amal. Lalu ditangkaplah oleh marbot tersebut. Meski terduga pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut, ia tetap dibawa ke Mapolsek Kebun Jeruk untuk diperiksa. Diduga ia sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di tempat lain. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Di kasus lainnya, pemirsa, seorang pemuda terjatuh ke Kali Kembangan, Jakarta Barat setelah cekcok dengan saudaranya. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, sesosok mayat didapati berada di dasar sungai. Di aliran sungai Konto Kayan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur inilah warga mendapati sesosok mayat pria. Jenazahnya berjenggot dan berambut panjang. Temuan mayat tanpa identitas ini pertama kali diketahui seorang pengendara motor yang tak sengaja melihat ke dasar sungai. Korban didapati berada sedalam 15 meter tersangkut di bebatuan. Diduga ia terjatuh ke sungai dan terbawa derasnya arus saat hujan datang. Diperkirakan pada saat korban ini mau miring ke kiri atau miring ke kanan, korban jatuh ke sungai. Setelah jatuh ke sungai, kemungkinan terbentur oleh benda-benda di sekitar sungai itu, batu-batu, sehingga mengenai organ tubuhnya ya meliputi wajahnya yang memar-mar dan berdarah. Polisi langsung membawa jenazah ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Sementara itu di ibu kota, seorang pemuda berusia 21 tahun tercebur di Kali Cengkareng Drain, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga korban terjatuh ke kali usai cekcok dengan adiknya karena masalah keluarga. Sayang saat diangkat, petugas gabungan menemui korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Pada posisi 2 km dari lokasi awal kejadian, kemudian korban dibawa ke rumah kediaman. Jenazah telah diserahkan pihak keluarga di Jalan Hutan Kuta Green Garden, Kembangan Utara. Tim Liputan melaporkan. Nasib malang dialami seorang pengendara ojek daring di Palembang, Sumatera Selatan yang harus kehilangan sepeda motornya karena ulah pelaku begal. Selain kehilangan harta benda, korban juga mengalami luka patah tulang tangan karena terjatuh saat kejadian. Tim Inafis Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang, Sumatera Selatan. Di lokasi ini sebelumnya terjadi pembegalan terhadap pengendara ojek daring bernama Syahir pada Sabtu dini hari. Korban yang saat itu sedang mengantar pesanan tiba-tiba dipepet 2 pelaku yang mengendarai sebuah sepeda motor dan langsung memukul korban hingga terjatuh. Meski sempat melawan, namun korban hanya bisa pasrah. Sepeda motornya diambil paksa lantaran diancam dengan senjata tajam. Ada bawa sajam nggak? Ada 1. Nah itu kita jatuh sempat sadar kan? Ya. Sempat ini gimana? Minta teriak, minta tolong apa gimana? Iya, jangan bermotor aku katanya. Apa kata pelaku? Nah, kalau ini dia sampai ngancem. Ngancemi pakai sajam. Selain motor apa ya yang diambil? Motor Pak. Selain kehilangan sepeda motor, korban juga menderita patah tulang tangan kanan karena terjatuh. Kasus ini tengah dalam penyelidikan Polrestabes Palembang. Jadi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, seorang pria di Garut, Jawa Barat tewas diduga akibat dikeroyok sejumlah orang di depan sebuah toko. Korban meninggal dunia setelah mengalami pendarahan karena terluka di bagian kepala. Polisi melakukan olah TKP di depan sebuah toko di Leles, Garut. Tempat seorang pria bernama Aceng Saifullah ditemukan dalam keadaan luka parah di bagian kepala. Diduga pria itu jadi korban pengeroyokan karena ada informasi sejumlah orang sempat mendatangi korban sebelum ia ditemukan terkapar tak berdaya. Warga yang menemukan korban sempat membawanya ke puskesmas Leles, tapi nyawanya tidak tertolong dan untuk mengetahui penyebab kematiannya, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut untuk diotopsi. Kayaknya lagi main. Kayaknya dikeroyok. Kesaksian sekarang mah dari saksi-saksi gitu saya ini dikeroyok. Kita beralih ke kasus lain. Pencurian sepeda motor dengan cara dimasukkan ke dalam mobil minibus ini kian meresahkan warga ibu kota. Di Cengkareng, Jakarta Barat, komplotan pencuri berhasil membawa kabur 1 motor. Rekaman kamera CCTV di sejumlah titik di kawasan Rawa Keramat, Cengkareng Barat, Jakarta Barat menunjukkan adanya pencurian sepeda motor.
komplotan pencuri berjumlah 5 orang. Satu di antaranya membawa sebuah minibus. Mereka berhasil mencuri satu sepeda motor dan langsung memasukkan hasil curiannya ke mobil minibus. Tak puas dengan satu motor, mereka kembali masuk ke perumahan dan membawa motor curian lainnya. Karena kepergok, petugas keamanan komplotan pencuri ini langsung kabur dan meninggalkan motor curiannya tersebut. Pelaku ini menjalankan aksinya, dia memang udah disiapin kendaraan seperti mobil ekspedisi. Jadi diperkirakan 2-3 motor bisa masuk ke dalam dalam mobil itu. Warga berharap polisi menggencarkan patroli. Karena meski banyak kamera CCTV terpasang di wilayah ini, pencurian motor masih terjadi dan kian meresahkan warga. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres Mandailing Natal menemukan 2 ladang ganja di pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Utara. Pengungkapan 2 ladang ganja ini merupakan pengembangan dari penangkapan jaringan sindikat ganja yang sebelumnya diringkus. Pengungkapan jaringan pengedar ganja turut membawa petugas ke ladang ganja yang berada di lereng Gunung Bukit Barisan, Sumatera Utara. Bersama Polres Mandailing Natal, petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menuju lokasi yang cukup jauh dari permukiman. Tidak mudah untuk sampai ke ladang ganja seluas sekitar 11 hektar. Ratusan pohon ganja di kedua ladang yang sudah siap panen kemudian dicabut dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Dari hasil pemeriksaan, total berat ganja di kedua ladang ganja diperkirakan mencapai sekitar 55 ton. Hulu sampai hilirnya kita udah berhasil tangkap dari pemilik lahan, terus kemudian tukang panggulnya, terus kemudian pembelinya, pengantarnya, kurirnya, terus penerima maupun pengendara. Perang melawan peredaran narkoba bagaikan menyusuri jalan tanpa ujung. Bahkan penggerebekan di sejumlah kampung rawan narkoba ini tidak memberikan efek jera. Lalu apa yang membuat narkoba tetap merajalela di tengah gempuran polisi dan ancaman hukuman mati bagi tersangkanya? Kami kemas dalam Sorot. Aparat gabungan polisi dan TNI menggerebek sebuah permukiman padat di Pelabuhan Belawan, Kota Medan awal Desember 2022, menyusul banyaknya laporan terkait transaksi narkoba. Polisi harus bekerja keras di perkampungan itu, adu cepat dengan para pecandu dan pengedar yang berusaha kabur. Di akhir operasi, polisi menyita sejumlah paket sabu-sabu dan mengamankan 3 orang. Di Jakarta, aparat kepolisian menggerebek Kampung Boncos di kawasan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Kawasan penuh bedeng-bedeng triplek itu sejak lama diketahui jadi sarang peredaran narkotika. Polisi menemukan puluhan butir peluru aktif, puluhan alat isap sabu-sabu, alat suntik bekas pakai, hingga korek api yang telah dimodifikasi. Kampung Boncos sudah sering digerebek polisi. Namun, lagi-lagi bedeng triplek tetap berdiri dan sisa-sisa alat pengisap sabu masih banyak ditemukan. Kerasnya dunia peredaran narkoba tak kenal ampun. Seorang personel kepolisian di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah bahkan ditemukan tewas di sebuah kampung narkoba. Diduga ia dibunuh karena meminta jatah sabu-sabu dan uang kepada para pengedar narkoba di tempat tersebut. Buntut dari pembunuhan itu, 8 pria ditangkap. Tak hanya itu, polisi yang langsung menggerebek kampung tersebut mendapati puluhan alat isap sabu-sabu. Tak ayal, sejumlah bedeng pun dibakar agar tak disalahgunakan lagi. Kita memang sering melaksanakan, bahkan kita rutinitaskan, namun kenyataannya memang sebagian masih banyak yang menggunakan fasilitas di sini. Dulu kita pernah menghilangkan semua pos-pos, tempat-tempat, namun sampai saat ini masih saja tempat itu dibangun kembali dan dilakukan untuk penyalahgunaan narkoba tersebut. Iya, perang melawan peredaran narkoba bagai perjalanan tanpa ujung.
pemberantasan kawasan rawan narkoba tetap sulit dilakukan lantaran sejumlah warganya sudah terbiasa mendapatkan uang secara instan dan enggan berubah. Sulit kita untuk merubahnya. Dia yang gampang mendapat uang, kita ajak untuk mendapatkan penghasilan dengan bekerja yang normal atau kalau kita bisa bilang halal gitu. Nah, tentu kan berbeda nilainya. Nah, ini juga termasuk salah satu kendala untuk merubah mindset daripada masyarakat yang ada di kawasan rawan tadi, khususnya yang sudah terlibat dalam transaksi gelap narkoba tadi. Menggunakan sejumlah indikator pokok, Badan Narkotika Nasional pun mencatat ada 8.691 kawasan rawan peredaran narkoba di seluruh Indonesia. Kita kan tidak bisa melarang ya orang untuk tinggal di mana, tapi kita berupaya bagaimana kita menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Dan tentu juga rasa aman mereka tinggal dimanapun. Nah, itu yang kita lakukan upaya-upaya tadi. Bagaimana supaya daerah itu menjadi yang tadinya kawasan rawan menjadi kawasan yang aman. Memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba tak akan pernah mudah. Namun selalu ada jalan yang patut dicoba demi menekan jumlah pengguna dan pengedarnya di semua level usia. Masyarakat pun harus aktif agar narkoba tak lagi jadi ancaman. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, 3 truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol dalam kota. Informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, sedikitnya 3 truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas jalan tol dalam kota, tepatnya sekitar kilometer 12 Lipi arah Tomang, Jakarta Barat, Senin dini hari. Selain kondisi truk ringsek, 3 orang cedera, diantaranya seorang wanita dan 1 lagi patah tulang di bagian kaki. Sejumlah warga ini langsung berjibaku untuk menyelamatkan korban menyusul kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk di ruas tol dalam kota, tepatnya sekitar kilometer 12 Selipi arah Tomang, Jakarta Barat, Senin dini hari. Truk yang menjadi penyebab kecelakaan langsung kabur, sedangkan 2 truk lainnya bermuatan terigu dan aspal rusak parah. 3 orang luka-luka, bahkan salah satu sopir truk luka parah di bagian kaki dan kepala. Korban langsung menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan berawal dari sebuah truk yang berhenti mendadak di bahu jalan hingga berimbas pada 2 truk lainnya yang ada di belakang saling bertabrakan. Soalnya posisi kan di sebelah saya tuh, setahu saya kalau misalnya itu di depannya itu kayak tiba-tiba orang mendadak, dan dari posisi ini otomatis kan paling belakang kan kaget, langsung menghajar aja. Korban 3 bang, 3 bang, 3. Siapa aja bang korbannya bang? Itu yang paling parah ibu-ibu 1 sama 2 laki-laki. Arus lalu lintas kendaraan di ruas tol dalam kota sempat tersendat akibat kecelakaan beruntun 3 truk tersebut. Sementara kasusnya kini dalam penanganan patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengisi waktu liburan Natal dan Tahun Baru, Anda bisa mendatangi pameran cuci gudang berbagai produk UMKM di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara di Taman Mini Indonesia Indah, ribuan pengunjung datang untuk menikmati berbagai hiburan yang disajikan di TMII usai direvitalisasi. Taman Mini Indonesia Indah kebanjiran pengunjung saat libur Natal. Sejak Minggu pagi, kendaraan mengantre di gerbang masuk 3. Untuk masuk ke Taman Mini Indonesia Indah, pengunjung harus membeli tiket secara daring melalui website resmi. Satu hal yang berbeda usai direvitalisasi, kendaraan pengunjung kini tidak lagi masuk ke area utama TMII dan hanya bisa parkir di area parkir yang sudah disediakan. Sebagai alternatif, para pengunjung bisa menggunakan kendaraan listrik yang telah disediakan, namun jumlahnya masih terbatas. Akibatnya pengunjung harus menunggu. Ya mungkin ini ya, untuk apa tadi yang angkutan ini ya, angkutan ini itu kelihatannya kurang banyak ya. Jadi banyak orang nunggu itu ya. Udah nunggu berapa lama ini? Ya kira-kira udah setengah jaman ini ya. Iya, ini kan mau ke tempat parkir lagi. Bagi Anda yang ingin mengisi waktu bepergian liburan Natal dan Tahun Baru,
Anda juga bisa mendatangi pameran cuci gudang berbagai produk UMKM di kawasan G-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berbagai produk lokal dihadirkan selama pameran, mulai pakaian, sepatu, tas, hingga peralatan rumah tangga. Tidak hanya pameran dalam kegiatan ini, masyarakat yang datang juga mendapatkan hiburan musik yang diisi oleh berbagai musisi tanah air. Bisa dibilang ini yang terbesar, pameran terbesar di akhir tahun untuk cuci gudang ya, untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Kegiatan festival ini berlangsung hingga 1 Januari mendatang dengan biaya masuk ke lokasi sebesar Rp50.000. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Harga bahan pokok di pasar-pasar di sejumlah wilayah di Indonesia masih tinggi. Sementara saat meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Ponorogo, Jawa Timur, Menteri Perdagangan memastikan harga sembako masih stabil. Di pasar stasiun Ponorogo, sejumlah harga kebutuhan pokok dan sayur serta bumbu dapur masih tinggi, seperti cabai dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Begitupun dengan tomat dari Rp5.000 naik menjadi Rp15.000. Menteri Perdagangan yang meninjau sejumlah pasar di wilayah ini memastikan harga kebutuhan pokok masih stabil. Ya, stabil tapi masih stabil tinggi. Nanti Januari kedelai datang 11.000 ya. Kalau kebijakan nasional bagaimana Pak? Menjelang akhir tahun ini Pak, kebijakan nasional Pak. Ada treatment khusus diberikan? Kita minta harga barang ada, harga terjangkau. Kalau naiknya kelewatan nanti subsidi oleh pemerintah. Lonjakan harga bahan kebutuhan pokok juga terjadi pada cabai rawit, cabai merah keriting dan tomat di Pasar Impres, Nagan Raya, Aceh. Cabai rawit kini menjadi Rp55.000 per kilogram. Cabai keriting menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada tomat yang biasa dijual dengan harga Rp15.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Kenaikan sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Pasokan yang menurun menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok terus naik. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Katedral Bogor pada Minggu pagi. Sementara di Jakarta, umat Katolik memenuhi Gereja Katedral untuk mengikuti misa Hari Raya. Dengan pengamanan yang ketat, Gereja Katedral Jakarta menyelenggarakan misa Natal Minggu pagi. Berbeda saat pandemi COVID-19, kali ini ibadah misa Natal dilaksanakan dengan kapasitas 100%. Untuk mengawasi jalannya seluruh rangkaian ibadah, pengamanan yang melibatkan TNI Polri dan petugas gabungan menyiagakan mobil rantis hingga anjing pelacak di areal gereja. Ada 3 jadwal berbeda yang berlangsung khidmat. Tahun ini Gereja Katedral Jakarta mengusung tema "Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain" yang juga berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kalau kita dirusak persatuan kita bisa membayangkan negara kita ini akan susah. Tetapi kalau kita bersatu, nanti lawannya tentu menyebarkan berita-berita yang mempersatukan. Coba silahkan lihat sejarah. Bangsa kita itu dijajah 350 tahun. Mengapa sampai 350 tahun? Karena pecah-pecah. Pada saat perayaan Natal tahun ini, umat Katolik Katedral Bogor mendapat hadiah istimewa dengan adanya kunjungan dari Presiden Joko Widodo. Ditemani Wali Kota Bogor Bima Arya, Presiden meninjau pelaksanaan ibadah Natal. Kedatangan Presiden tentunya disambut hangat umat Katolik yang hadir. Mari bersama-sama kita terus mempererat persaudaraan kita, memperkuat kerukunan kita untuk bangkitan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.
Selain gereja katedral, sebelumnya Presiden juga memantau gereja Protestan Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Jeboa, Bogor. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, siapa sangka limbah kayu bekas ternyata bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Lewat tangan terampil Sari Priscila mampu menyulap limbah kayu menjadi berbagai macam hiasan rumah hingga pernak-pernik Natal. Inilah Berani Berubah, kayu bekas penghasil cuan edisi spesial Hari Natal. Untuk saat ini, karena kita sudah di bulan Desember ya, kita mau menyambut Natal, kita membuat beberapa dekorasi-dekorasi Natal yang saya buat dari limbah-limbah kayu. Seperti limbah kayu yang ini adalah kayu-kayu bekas yang sudah tidak terpakai, ya. Jadi kita susun, kita tempel, dan bisa kita lukis dengan ada ornamen-ornamen Christmas. Ini bisa jadi gantungan di rumah, gitu ya. Jadi ini dari kayu-kayu yang bekas yang kita dapat dari sekeliling kita di sini. Jadi saya memang mencari kerajinan yang limbahnya, medianya gampang saya cari gitu. Nah kebetulan kayu-kayu bekas, bahan-bahan bekas itu banyak dijumpai di daerah dekat sini. Jadi dari situlah idenya pertama kali kenapa saya memilih kerajinan kayu ini. Kalau untuk kisaran harganya, untuk yang tema-tema Natal itu mulai dari 75.000 sampai 250.000. Nah kayak yang ini harganya 125.000. Nah kita juga ada nih keramik, ada juga pohon Natal kayu. Nah kalau nggak mau ribet ya pasang pohon Natal, bisa juga dengan pakai ini aja, taruh aja ini di meja, udah langsung ada suasananya Natal. Dan sekali lagi ini juga dari kayu-kayu bekas. Untuk kualitasnya sendiri, kualitasnya cukup baik dan ditambah juga dengan harganya yang sesuai, dengan kualitas dan harga itu sesuai. Ayo, mari kita mulai dengan mencari barang-barang yang ada sekeliling kita untuk bisa menghasilkan karya seni yang bagus. Jadi, kalau kita sudah mulai dari hal yang kecil, nanti lama-lama kita bisa mengerjakan yang lain. Ayo, berani berubah. Ribuan kendaraan wisatawan meninggalkan kota Bandung usai mengisi libur panjang perayaan Natal. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, perayaan Natal keluarga besar Samuel Huta Barat berbeda dari tahun sebelumnya. Ya, tahun ini mereka harus rela merayakan Natal tanpa Brigadir Yosua. Rona kesedihan masih tampak di wajah keluarga saat ziarah ke makam almarhum. Tangisan Rosti Simanjuntak, ibu Brigadir Yosua, tak terbendung saat ziarah ke makam mendiang di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Perayaan Natal keluarga besar Samuel Huta Barat berbeda dari tahun sebelumnya lantaran tanpa kehadiran Yosua. Meski sebagai anak kedua, Yosua dirasakan keluarga sebagai orang yang paling membangkitkan suasana perayaan Natal. Tidak heran, tidak adanya Brigadir Yosua, suasana Natal tidak lengkap. Gelombang arus kendaraan wisatawan memadati ruas jalan kembali ke wilayah Jabodetabek usai mengisi libur Natal. Kepadatan akan kembali terjadi beberapa hari ke depan menjelang tahun baru. Wisatawan atau kendaraan wisatawan asal Jabodetabek terlihat mengular panjang memadati jalur menuju ke ibu kota Jakarta. Arus balik ribuan kendaraan mulai terjadi sejak Minggu sore seperti yang terlihat di jalur wisata di kawasan Sentul, Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Banyaknya kendaraan yang kembali ke Jakarta membuat antrean mencapai hampir 3 km.
Pemandangan serupa juga terjadi di kawasan wisata jalur Puncak Kabupaten Bogor, di mana kendaraan wisatawan terlihat mulai meninggalkan kawasan puncak. Ribuan kendaraan wisatawan juga terlihat meninggalkan kota Bandung usai mengisi libur panjang perayaan Natal. Ribuan kendaraan terpantau meninggalkan Bandung melalui gerbang tol Paster menuju Jabodetabek. Sebagian warga akan memulai aktivitas perkantoran hari ini. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV dan MTech Group kembali berbagi kasih di hari Natal dengan menyalurkan ratusan paket sembako untuk 2 gereja di Kota Bogor dan di Bekasi, Jawa Barat. Ya, ratusan jemaat gereja yang mendapatkan paket sembako bersuka cita lantaran dimanfaatkan di momen hari Natal. Tepat dari Natal 25 Desember 2022, YPP SCTV Indosiar bersama MTech Group kembali menyalurkan ratusan paket sembako di 2 gereja. Satu gereja berada di Cilengsi, Kabupaten Bogor, dan satu gereja lainnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sekitar 150 jemaat gereja Huria Kristen Indonesia mengantri dengan tertib untuk mendapatkan sembako yang disaksikan langsung oleh Pendeta Marudut Lumbang Gaul. Atas kasih Natal yang bisa memberikan sukacita, kami sangat berterima kasih atas program berbagi kasih Natal, kepedulian kita, harapan mereka, kiranya MTech Group semakin berjaya ke depan. Terima kasih, salam dari kami Gereja HKI. Sementara itu ratusan paket sembako berisi beras, minyak, gula, sarden, serta masker juga disalurkan ke Gereja Bethel Indonesia, Permata Hijau, Bekasi Utara. Mengucapkan terima kasih kepada YPP, SCTV, Indosiar, dan MTech Group atas berbagi kasih Natal. Sukses terus dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Dalam rangka perayaan Natal tahun ini, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama MTech Group sudah menyalurkan lebih dari 1.200 paket sembako dan masker ke sejumlah gereja dan komunitas keagamaan se-Jabodetabek. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Besti Kartun. Iya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja bertugas, saya Sheila Baladra. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.